lipstick. Bisa di ini enggak? Bisa. Cincinnya pakai sayang. Lipstiknya dulu deh. Halo, Kak, nanti lu kasih di sininya. Pagi sayang. Pagi menjelang, kita harus selalu selamat pagi ya biar semangat. Kacanya mana sih? Arbil mana? Nggak ada dong. Kan kemarin Arbil udah tampil. Arbil ya di asramanya. Ya. Iya, halo. Kasih itunya, Han. Aku pakai lipstick dulu ya. Mau acara Indosiar. Jangan lupa nonton ya. Halo Pak Dedi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Doain ya. Doain terus. Allahu Akbar. Kuntil. Saya kan tiap hari kerja. Pagi, siang, malam. Tidurnya paling siang. Itu pun cuma 1 jam 2 jam. Dia kehapus itu. Apa? Kebersihin tadi. Di atas atas bisa di atas. Musola di atas. Hai Ilwa, iya. Sehat selalu ya Mami, sehat alhamdulillah. Jangan lupa nonton ya. Ini kenapa kok antinya kecil? Kalau saran aku sih antinya jangan kecil. Antinya harus yang mewah sekalian. Sebentar dong, aku mau pakai ini. Udah bersata. Yang itu hancaan. Yang matanya ada mata itu enggak? Mata dajjal. Mami sayangku, iya, halo. Jangan lupa nonton ya. Saya Han, jadi goyang-goyang. Yang di lemari. Body bag merah. Hujan ya? Itu suara hujan ya? Gede banget. Anaknya tidur ya guys. Dan makan bakso. Dan Makan Indomie. bakso. Kemarin udah. Enakan makan Indomie kuah. Hujan-hujan. Kasih cabai kecil-kecil. Telur suka mateng. Enak banget itu. Habis makan tidur. Habis makan tidur. Juara 1 itu. Mi nggak sholat Mi. Aku maghrib nggak. Kenapa sih orang nanya? Nanti dikodok. Kan Aku pasti dikodok. sholat dong. Nggak mungkin Dewi Persik nggak sholat. Gimana ceritanya Dewi Persik nggak sholat? Ada namanya kodok sayang. Dalam keadaan sedang emergency. Islam tuh mudah gitu. Allah itu selalu memberikan syariat Islam itu. Yang penting sholat. Jangan udah keluar tapi nggak sholat. Kayak kamu nih nanya-nanya, jangan kamu juga belum sholat. Ada aja ya memangnya mancing emosi Obi Abdullah itu. Suara hujannya sampai di sini ya, kencang banget. Ini dong nih. Jangan lalu. Iya, di sini lagi hujan deras sekali. Di sini juga hujan di mana? Oh, di sana. Di Hambalang. Hujan juga. Deras ya. Ayu nih bojone sapa? Ya bojone bojoku, Mas. Ya bojone jodohku.
Prabu Muli. Prabu Muli. Ada apa Prabu Muli? Ini apa sih kok putih-putih? Oh, di sebelah ada ya? Emang rambutnya mau diapain kak? Gak disasak gede gini kan? Gak kayak tante kan? Nggak lapek nih. Nggak lapek suaminya. Gak ada Valen ya malam ini. Udah tahu lihat Instagram Indonesia. Kamu lihat Indosiar, Instagram Indosiar. Kira-kira ada Valen nggak? Minta maskara dong. Mami bosen nggak? Tambah tua tambah cantik. Oh ya, maci ya. Saking tambah cantiknya banyak yang sirsak ya, Bo. Silsak. Syirik. Syirik dengki. Apalagi nggak ngaca lagi yang sirikin gue. Sebelahnya belum Han. Iya. Kau bi. Kenapa? Enggak mau. Oh, Mau. Posisi. sebentar Mau saya. ke video ya? Bentar dulu. Tunggu 5 menit. Kamu terus Obi mungil sama gue lagi sini. Iya. 5 menit aja kak. Nanti kalau Sejam juga boleh. Dangdut Academy tayang nggak? Iya tayang hari ini. Jangan lupa nonton ya. Sehat terus, makasih Selfie. Biar kita tim Mami dan Pak Tiu bagus ya dong, harus dong ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendukung beliaunya ya. Terima kasih banyak yang sudah baik sama aku, yang sudah positif, udah sayang sama aku. Terima kasih. Hidup itu harus cari saudara sebanyak-banyaknya. Hidup itu harus cari, kalau cari musuh kata Pak Prabowo apa? Kalau cari musuh satu itu kebanyakan gitu loh. Jadi sebanyak mungkin kita itu cari saudara, cari, nggak ada salahnya kita baik sama orang gitu ya. Jadi hidup itu biar ada yang ngedoain gitu. Kalau kita baik sama orang, kalau kita meninggal karena kita baik sama orang, itu banyak yang ngedoain gitu. Tapi kalau kita jahat sama orang, nggak ada yang ngedoain, yang ada malah mampus loh gitu. Tapi kalau kita baik sama orang, kita pasti ketika kita sudah pergi dari dunia ini, kita pasti akan didoakan yang baik gitu loh. Mengagumi itu boleh, tapi tidak boleh mengatur kehidupan privasi orang yang kamu kagumi, ya. Semua itu ada etikanya gitu ya. Yang berisik itu namanya syirik. Nah makanya kadangkala, apalagi mereka nggak ngerti keluarga besar saya. Keluarga besar saya itu TNI Polri, gitu. Jadi nggak mungkin saya jadi Ani-Ani atau jadi LC, itu nggak mungkin ya. Karena keluarga besar saya itu TNI dan Polri. Saya lahir di muka bumi ini, saya udah seneng gitu. Jadi nggak senangnya itu ketika saya di Jakarta, saya berjuang sendiri. Tapi ketika saya lahir di Jember, Dewi Muria Agung, nah itu saya itu, keluarga saya itu keluarga TNI Polri. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang semua, sepupu saya polisi, kakak kandung saya polisi, semuanya dari sepupu-sepupu dari turun-temurun ada TNI. Jadi semuanya. Kalau Dewi Persik itu Ani-Ani atau LC, saya nggak akan mungkin tampil tanggal 5 di Monas di acara presiden ya, gitu loh. Acara TNI, saya nggak mungkin gitu. Masa TNI Polri mau ngundang Ani-Ani, marwahnya di mana? Aduh. Yang benar-benar aja guys. Jadi yang bener-bener aja gitu ya, supaya bisa punya apa, positive thinking. Nggak ada yang salah kok kalau kita itu positif sama orang, baik sama orang. Kamu, kalau saya tidak pingin kamu jadi fans saya. Saya juga nggak peduli orang benci saya. Cuma di sini apa ada jejak digital Dewi Persik itu jadi Ani-Ani, aku saya digerebek, nggak ada kan? Boleh dicari gitu. Saya tuh penyanyi pure, saya tuh profesional, saya penyanyi, saya tuh seniman 24 gitu. tahun berkarya. 24 tahun saya berkarya gitu, dan selama 24 tahun itu saya nggak ada ceritanya Dewi Persik itu dipakai sama dirawat sama Gadun, dibiayai sama Gadun, nggak ada.
Saya kerja sama dengan Basecamp Military Lifestyle, saya kerja sama dengan The Castello. Usaha saya nggak ada ceritanya Dewi Persik itu dibiayai, nggak ada ya. Dewi Persik itu benar-benar pure dari keringat sendiri gitu. Jadi jadi jangan sampai akhirnya saya mempolisikan orang-orang yang membuat gosip yang enggak gitu loh. Ya. Udah mengganggu itu. Karena kalau udah mengganggu, saya bisa aja. Ini untuk tapi saya sudah bilang kok sama Papi Randy, saya sudah bilang untuk selesaikan masalah ini supaya apalagi kan sampai bilang karena keluarganya semua baik sama saya gitu. Jadi terima kasih ya Mbak Riri Yenri, terima kasih banyak. Maling teriak maling kali mam yang ngomong gitu lah, makanya ya. Saya udah bilang sama Papi Randy siap akan menelusuri siapa orang-orang itu yang mengatasnamakan, tahu banget sama Pak Tiu ya, oke? Ya, jadi jangan panggil Teddy, jangan panggil mayor, panggil aja kalau enggak Pak Letkol atau Pak Seskap gitu. Jadi kayak biar nggak berasa deket banget gitu loh. Jadi kita kadang kala suka risih ya kalau ada orang yang tiba-tiba, hey DP, gue kenal banget sama si Teddy. Aduh, saya aja panggilnya halo Pak Teddy, halo Pak Seskap gitu. Saya nggak pernah tuh panggil nama orang. Apalagi cuma sebatas lu kerja di kantornya misalkan gitu, please gitu ya. Please jaga sopan santun yang baik. Enak kan kalau kita bisa bersopan santun, bicara yang baik, bersilaturahmi, saling menjaga. Gitu. Halo sayang, iya. Halo Shell, Ice Shell. Kayaknya, yang ini kayaknya deh. Kak Dewi lagi di mana? Aku lagi di Indosiar. Aku lagi ngejuri. Cikita Kumentas, makasih ya sayang udah dikasih videonya. Itu dari keluarganya Pak Teddy ya. Makasih ya. Karena memang kemarin itu Cikita tapi nggak ada. Nanti Cikita kalau pulang dari Manado nanti ke sini ya. Hati-hati ada buzzer mi pakai akun bodong. Banyak kok sayang. Udah tahu kok. Hidupnya saya itu buat bekerja, buat menghibur di jalur saya sebagai penyanyi, sebagai seniman. Jadi hidupnya saya nggak ada ngurus orang, capek ya. Nggak ada ngurusin orang. Sayang ini kayaknya kebesaran deh. Jadi kalau mau itu yang bisa di adjust. Jadi kalau bukan nggak mau ya, tapi ini bukan tangan aku tuh extra small, double extra small. Cakep, makasih. Semoga rezekinya lancar, amin. Sirik tanda tak mampu mam. Sirik boleh, tapi kalau bawa-bawa yang Sirik boleh gitu, tapi harus yang baik-baik. Han, minta itu dong, minta kilung-kilungnya. Ini kamu nggak bisa cuman ini doang yang dilepas ya? Itu. Yang digunting. Ini mau digunting juga. Ini aja deh, sedikit aja. Mami, orang tua mami dihina sama cegil-cegil. Orang tua mami kerjaannya ani-ani. Astagfirullahaladzim. Itu polisi mah bapaknya mami. Bapaknya mami itu polisi. Biar bisa HP-an. Papi saya pensiun itu papi saya pensiun itu melatih 2. Papi saya itu dulu dari Tantama. Papi saya melatih 2. Kakak saya yang nomor 1 perwira. Terus kemudian sepupu-sepupu saya juga jajaran perwira semuanya. Jadi kamu bilang ani-ani itu dari mana? Terus sepupu-sepupu saya semuanya juga, saudara-saudara saya juga, abang-abang saya juga ada yang jenderal. Om ya, aku panggilnya Om ya. Terus kamu bisa bilang aku ani-ani itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya kamu bilang aku ani-ani? Kamu bilang aku itu simpen gundik. Itu di mana? Siapa yang simpen saya itu siapa? Duitnya mami aja nggak habis-habis. Saya nggak jadi artis aja saya masih bisa hidup gitu loh. Duitnya aja, aduh ya Allah.
Saya nggak jadi artis aja saya bisa hidup gitu. Cegil-cegil nggak takut dilaporin. Saya sudah bilang sama Papi Randy ya. Nanti biar Papi Randy yang akan urusin itu. Makanya saya ya gitulah ya. Kalau saya dan sahabat di sini melihat Mami dari karya dan kerja keras, begitu juga dengan Pak Tiu. Ya, kita harus melihat seperti itu. Bagus. Makasih ya Mbak. Terima kasih banyak. Didoakan mudah-mudahan Bapak Tiunya mudah-mudahan dikasih kesehatan supaya bisa mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia yang positif, didukung karirnya. Begitupun saya, tolong lihat karya saya, tolong lihat karir saya, bukan pribadi saya ya. Minta itu dong, minta blast on sama ininya. Ini nggak dipotong dikit aja di dalamnya sini. Jadi nanti ini bisa gini tak gitu. Ini nih. Sama jempol satunya kayaknya. Biar bisa latihan kan Mami. Saya nggak mau ngurusin yang kayak begituan. Para cegil-cegil itu nanti akan diurus sama Papi Randy ya. Tahu kan Papi Randy siapa kan? Ya udah itu aja sih. Soalnya saya kalau ngurusin, kerjaan saya banyak. Pagi saya harus pagi-pagi ambiar. Saya dari jam berapa itu tidurnya saya aja siang aja cuma 1 jam. Habis itu saya jam 3 sudah harus ada di Indosiar. Kakak Tante Desi pengen main ke The Castello. Oh ya, nanti kan katanya Tante Desi, aku panggilnya Tante Tanio, sama Tante Rita, sama Mama Patrice, katanya mau ke The Castello kan. Ntar kabarin aku aja sayang Cikita ya. Kabarin kakak aja. Pokoknya kita DP Lovers dukung Mami banget. Gini, kalau jodoh itu semua Allah yang mengatur ya. Jodoh itu semua Allah yang mengatur. Saya tidak tahu jodoh saya siapa, bakal bagaimana dan seperti apa sekian detik kemudian. Jadi saya mau buat siningsih jangan pernah menjodoh-jodohkan orang, terutama buat DP Lovers. Saya nggak suka kalau DP Lovers itu. Tapi setahu aku sih DP Lovers tidak pernah membahas pribadi saya ya. Kalau DP Lovers asli itu tidak pernah ngurus pribadi saya, tapi selalu mendukung karir saya, mendukung karya saya, itu DP Lovers. Terus di luar sana banyak yang mengatasnamakan DP Lovers, bukan berarti itu atas gerakan saya atau disuruh saya ya. Jarum tuh. Apa? Hati-hati. Bagusan anting yang sebelah kanan Mam. Lah ini memang satu set. Memang begitu. Ini memang begini. Jadi bukan masalah bagusan mana. Kotor sayang. Ya. Ini bisa nggak di? Soalnya ini kan udah rame nih. Kalau nggak ininya aja yang di sini. Gitu. Ya kau. Bi, kamu lipstiknya nggak kurang coklat Bi? Lihat Bu, lihat. Berah. Sebenarnya Mami itu ada pink-pink gitu. Ah? Gitu ya? Ya, karena kalau coklat gelap nanti Ibu Maya nggak demen. Oh gitu. Terima kasih Mbak Mirna. Halo Fahira. Antingnya, iya. Kenapa antingnya? Bagus. Mami aku mau DA8. Ikutlah nanti tahun depan. Nanti tahun depan ada lagi kok. Nggak lama ya. Jangan lupa ikut. Jadi siapa tahu dengan kamu ikut DA8 bisa memperbaiki perekonomian kamu. Ya, bisa jadi artis. Nona Jatim. Jatim Zuela. Nona Ambon pican. Aduh nanti gue salah lagi. Gimana sih lagunya? Ham, Nona Ambon Ham. Nona Ambon gimana sih lagunya Nona Ambon? Nona pu goyang pica gitu kok. Nona pu goyang lincah. Lu kenapa gue jadi inget lirik gue sendiri gitu? Kakak Lesti mana? Nggak tahu sayang. Hari ini ada Bunda Wika, Kak Wika ya.
Mungkin nanti Bunda Lesti mungkin kapan ya? Nanti tanggal berapa ya? Nanti ada lagi. Mami bilangin Wika jangan terlalu. Aduh, kamu jangan ngatur-ngatur deh. Yang punya, ini acara TV ya. Ini acara TV. Jadi kalau acara TV itu beda. Acara TV itu sebelum kamu ngatur Wika Salim, kita itu sudah punya KPI sendiri yang ngecek baju-baju kita ya. Jadi ngapain gue ngurusin penampilan temen gue? Gue nggak pernah mau ngurusin penampilan temen gue. Mereka juga orang ngerti kok, orang berpengalaman. Halo Mas Andri Praserio, gimana nasi gorengnya laku, laris? Ingat aku satu-satunya orang yang sering nyapa gue. Karena mereka nyapa gue, otomatis gue inget. Kita ada 15 menit lagi, aman kan Kim? Apa? 15 menit lagi. Aman dong, aman sayang, aman. Aman sayang, aman. Thank you Mi. Obat mata dong, biar nggak merah. Oke. Itu hujan deras masih? Jangan angin Bu. Hah? Jangan angin. Dari dulu udah baik kok, kamu aja yang nggak baik. Kamu aja yang kompor. Belakang. Ya. Apa? Minta itu dong, aku kebelet pipis guys. Aku pipis dulu ya, kamu mau ikut? Bajunya. Mau pipis sana. Iya. Apa sih? Apa? Dan Mak. Apa? Kita masuk dalam pelecehan Mas. Apa? Ya Mak. Mak, aku dulu maju Mak. Itu. Suka lah. Suka lah. Suka. Takut banget sumpah. Tak pernah ya, mereka ibu kita. Ini kalau nggak ada dia di rumah Wi, sepi banget. Nggak ada mainan tuh. Happy ada. Oh happy banget. Was. Eh? Happy nggak ada Mak. Ayo jawab. Iya. Jujur apa ya bohong Mak? Jujur. Ya bohong. Ya bohong. Happy. Jujur aja lah nggak mau bohong. Iya. Bagus loh. Ibu Maria mau. Kamu namanya Putri kan ya? Iya. Jahitannya bagus loh. Apa? Si Meli, Iya. Buat Bu Bos. Iya, Bu Bos. Sami-sami, makasih Mbak Putri. Cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan sebagai tanda cintamu kepada diriku. Kau pembohong. Jangan matikan live-nya kalau lagi live ya. Kalau di panggung ya harus dimatikan. Nggak boleh. Ini bulan Oktober kapan aja Mami jadi juri? Kapan aja kasih tahu dong, Kak. Tanggal berapa aja, Kak? 2, 3, Tanggal 2, catat ya. Tanggal 2, 3, tanggal 3, terus terus
Tanggal 6, 2, 3, 6, 8, 9, 10, hah? 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29, 30. Udah dicatat ya. Oke. Awas kalau nggak dicatat, tanya-tanya lagi. Ada siaran ulang ya. Awas kalau besok nanya-nanya lagi. Mami di Monas jam berapa? Rundownnya belum keluar. Rundownnya belum keluar. Nanti kalau udah rundownnya keluar, oke. Kak, tanggal 2 aku ke Jakarta. Nanti sekalian ketemu ya, main-main ke rumah tante. Oh iya sayang. Oke Cikita. Insya Allah sayang ya. Sama tante. Hah? Sama tante. Ya. Gini ya guys. Di Monas jam berapa nanti kalau rundownnya udah keluar aku kasih tahu ya. Gini ya, orang itu kalau misalkan dia tidak mengkontenin hartanya, tidak mengkontenin siapa background keluarganya, bukan berarti kalian melihat sebelah mata. Makanya kalau baik sama orang, tulus sama orang tuh jangan dilihat karena jabatannya, tapi karena memang dia peduli sama kamu, karena memang dia sayang sama kamu, karena memang dia punya attitude yang baik. Nah, jadi kan rata-rata itu orang tuh nggak ngerti backgroundnya siapa. Ngapain sih Dewi Persik begini? Ngapain Dewi Persik begitu? Lah, keluarga saya, keluarga TNI Polri, istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ada yang bilang Dewi Persik kenapa sih diundang sama ini mulu? Dewi Persik kenapa sih kok diundang sama itu terus? Kenapa sih Dewi Persik kok sering di acara begini kok? Kenapa sih Dewi Persik? Ya selain memang saya punya talenta, keluarga besar saya juga banyak keluarga TNI, banyak keluarga Polri, banyak keluarga dokter, banyak pengacara. Cuma bedanya saya orangnya tidak suka pamer, tapi karena kalian itu ngatain saya ani-ani, bapak ibu saya ani-ani, ya makanya saya kasih tahu bapak ibu saya tuh siapa, ya biar kalian tuh tahu background keluarga saya. Tanya Haji Muhammad Adil di Jember tuh siapa gitu loh. Terus tanya juga siapa eyang saya. Eyang saya, kakek saya, itu yang biasa sama kakek saya, itu eyang saya, bukan itu gadun saya. Astagfirullahaladzim. Kok sok tahu. Jadi saya punya kakek, namanya itu dipanggilnya itu Eyang Ustadz Khotir karena memang banyak banget itu tempat musyawarah. Nah di situ kakek saya itu yang ngerawat saya, yang ngajarin saya, itu bukan gadun saya, itu kakek saya. Betul kita mau. Gak apa-apa mam sombong sama orang yang sirik. Oh gitu ya. Oke aku kasih tahu ya, itu keluarga aku seperti itu gitu ya. Jadi kalau sekarang pun aku nggak jadi artis nggak apa-apa, warisan aku berhektar-hektar dari bapak ibu gue. Dan papaku tuh papiku punya papi itu dulu di keraton di Madura, dan itu TNI ya. Waktu itu meninggalnya udah kolonel zaman dulu. Nah, jadi aku punya papi, punya eyang ya berarti ya. Aku punya eyang itu TNI. Aku punya juju, buyut, itu TNI. Terus kemudian mami aku punya mamah, suaminya TNI. Nah, jadi biar tahu gitu loh. Nah, aku punya papi, aku lahir dari darah Bayangkari, dari darah polisi. Ya, aku jadi anaknya polisi. Jadi aku lahir merucut, oe. Itu makanan aku udah pizza, makanan aku udah enak-enak gitu ya. Jadi bukan ani-ani koci ya sayangnya. Sampai aku terus kemudian aku nyampe di Jakarta. Itu karena kemauan aku sendiri. Seharusnya aku sudah nikah. Nah, mantan aku itu sekarang jadi Kapolres. Karena aku nggak mau dijodohin. Udah ngerti ya? Ya gitu. Dan waktu itu bukan hanya satu dulu mantan, maksudnya yang suka sama aku, pejabat-pejabat juga banyak gitu ketika aku masih perawan ya dulu ya. Iya. Sampai sekarang, Bo.
gitu, biar tahu gitu ya. Jadi saya udah tahu keluarganya. Nah bagus kalau udah tahu keluarganya gitu. Kakak-kakak saya polisi, kakak-kakak sepupu saya juga polisi, semuanya polisi. Kita keluarga kalau kumpul jadi satu, TNI polisi ngumpul jadi satu, plek gitu. Keluarga besar gitu ya. Jadi jangan bilang saya itu lahir dari anak ani-ani, maaf sih. Wah sembarangan. Sembarangan. Boleh gitu guys. Sembarangan kau bilang ani-ani. Apa ntar dikurungin? Jangan sampai ini aja nih. Berarti cuma Mami DP yang jadi artis? Yes. Karena kakak-kakak semuanya, kakak saya suaminya polisi. Terus kemudian kakak saya yang nomor 3, dia harusnya jadi polisi, cuma dia nggak mau, dia akhirnya jadi pengusaha karena dia bilang karena istrinya ya nggak tahu lah itu urusan rumah tangga mereka, jadi dia berhenti dari polisi yang nomor 3, jadi dia jadi pengusaha. Terus kemudian kakak-kakak saya sepupu yang lain yang cowok pada jadi polisi, istrinya polwan. Terus udah gitu ya banyak dari papi aku, dari mami aku, semuanya rata-rata polisi dan TNI. Jadi gimana dong? Kak Dewi, Jember sopan, baik, nggak ada kata sombong. Iya dong, harus dong. Sombong ngapain? Kita meninggal nggak bawa jabatan, ya. Nah, tapi kita bawa amal perbuatan kita, ya kan? Amal perbuatan kita baik sama orang. Nggak ada tuh bawa-bawa polisi, bawa-bawa TNI-nya nggak ada bawa-bawa kayak begituan gitu ya. Nggak bawa ani-aninya juga nggak bawa gitu. Tapi yang dibawa kebaikan kita, bagaimana kita bisa baik sama orang, tulus sama orang gitu. Nggak kangen ke Sumenep. Gimana ya? Allah nanti kalau Ada ini. Kalau kamu tahu, kalau keluarga kamu tahu keluarga aku namanya Abdusun Somad, itu di sana di Sumenep, itu ada keratonnya, dan keratonnya itu sekarang kerajaannya itu dikasih ke orang. Ya, warisan itu aja nggak kita ambil loh. Sudah dijadikan apa namanya tempat wisata. Cagar budaya. Iya, jadi kalau orang-orang datang ke Madura itu Boleh berkunjung ke situ. iya museum. Museum betul. Ya. Jadi keluarga kita, mohon maaf nih, dari turun temurun keluarga kita itu bukan ani-ani ya. Bukan aneh-aneh. Mohon maaf banget. Ani-ani atau LC itu kan rata-rata dari keluarga yang ekonominya rendah ya. Alhamdulillah sih kalau keluarga saya sih cukup semuanya gitu. Jadi nggak ada yang ekonominya rendah gitu, nggak ada. Seandainya pun Dewi Persik nggak jadi artis juga, alhamdulillah gitu, warisan aku berhektar-hektar dari papi mami aku. Jadi papi aku dulu polisi. Tahu kan kalau polisi kan gak ada yang susah zaman dulu. Zaman sekarang apalagi. Bentar. Yang Kesel membahas aku. mami. Mereka mancing terkebas. Iya kan memang gak susah kan. Iya, Ada gaji, ada kerjaan. Ada tunjangan keluarga. Bukan mukondo, ada tunjangan keluarga. Anaknya dijamin. Anaknya dijamin, ya kan. Kalau dulu ada Dapat beras. jatah lagi. Ha-ha, Sekarang ada jatah buat anak. ada jatah. Ibu gua aja pensiun, dapat pensiunan kok. Ya dulu ada jatah. Gitu. Jadi gimana ceritanya Dewi Persik jadi ani-ani itu gimana ceritanya? Ya. Kalau aku jadi ani-ani nggak mungkin panglima atau ibu panglima cinta sayang sama aku, ngundang sayang gitu, sayang sebagai anak ya gitu loh. Bukan gua gundik. Apa itu? Apa itu? Tuh. Ini kerja terus ada kerjaan lagi ya Bu ya? Ya. Di dalam kerja aja. Dari dulu berarti mami hidup enak. Iya. Dari dulu aku hidup enak. Alhamdulillah. Hidup aku nggak enak itu di Jakarta karena aku sendiri gitu. Jadi aku tidak mau minta sama orang tuaku, walaupun hidup aku enak, aku dididik sama orang tuaku itu keras. Dididik militer. Jadi segala macam apapun cari duit, kalau kita bisa mampu, kalau kita mampu, kita sehat, anaknya suruh cari duit sendiri. Jangan sampai minta sama orang tua. Tapi setelah setelah papi aku meninggal, baru warisan itu ada buat kita ya. Kalian katanya pingin tahu background keluarga aku kan? Aku kasih tahu. Nah, ketika papiku udah meninggal, berhektar-hektar warisan Dewi Persik. Ya, yang ada di Jember. Dulu di Jember itu yang namanya Kampung Ledok, rumahnya belum pada gede. Rumah Dewi Persik yang paling gede mentereng di sana deket rumahnya mantan bupati, Bapak Haji Endi. Biar kalian tahu, Dewi Persik itu rumahnya paling tinggi. Jadi kalau misalkan kamu dari jalan raya itu ngeliat Dewi Persik, itu rumahnya Dewi Persik udah paling kelihatan, paling soge. Ben kau ngerti, yo maaf ya sayang ya, bukan aku sombong, sekali-sekali lah boleh lah. Karena selama ini aku rendah hati, kalian injek terus. Akhirnya kan
Gitu loh, kesel aku kadang ya, maaf ya. Mereka ya makanya cuman hanya rata-rata foto aja udah merasa paling bagaimana gitu ya. Oke guys, aku jualan dulu bentar ya. Kerja guys. Kita kerja di sini, kita nggak ada urusan yang lain-lain ya. Oke, butuh validasi. Dewi Persik sudah ada di Wikipedia. Kamu tinggal cek di sana. Backgroundnya banyak. Ya, jadi ngapain Dewi Persik cari validasi? Ya, prestasinya aku banyak. Sinetron aku berapa biji, film aku berapa biji, bukan berapa biji, terlalu kecil. Berapa puluh. Nah, sinetron aku berapa puluh. FTV aku berapa puluh. Layar lebar aku berapa puluh. Penghargaan berapa juga. Nah, kamu lihat, dan itu semuanya rata-rata box office dan bertahun-tahun. Anjay. Budget Dewi Persik berapa? Sampai saat ini budget Dewi Persik masih ratusan juta. Ya, bukan puluhan, ratusan juta. Anjay. Tanya sama IO, boleh sombong Dewi Persik? Boleh. Oke. Ya, gak boleh sombong. Ampuni aku ya Allah. Namanya manusia, aku tuh manusia biasa. Mereka tuh terlalu menzolimi aku banget ya Allah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas hinaannya. Ya, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Aku sudah sombong sekali ya Allah barusan gara-gara aku. Ya, maafkan aku ya, maafkan aku gitu. Maafkan aku karena aku tidak suka kalau ada orang yang nyenggol keluargaku, orang tuaku gitu. Maafin banget ya. Karena mami aku bukan ani-ani, mami aku tuh wanita soleha. Mami aku ditinggal meninggal sama papiku. Sampai saat ini mami aku tuh tidak pernah yang mau ngelirik cowok. Apalagi kemana-mana itu gak pernah. Mami aku tuh selalu patuh taat sama papi aku. Kakakku yang pertama adalah wanita soleha juga, ibunya Meldi. Sampai suaminya polisi. Sampai saat ini gak pernah yang namanya neko-neko. Bahkan keluar rumah tanpa izin suami. Nah, biar kalian tahu background keluargaku tuh dari keluarga baik-baik semuanya. Ya, biar tahu. Oke. Sabar ya mami. Oke, selalu sabar sayang. Gak apa-apa mami, itu kan bentuk tabayun. Ya maafin ya kalau misalkan aku sombong bukan buat yang lain, tapi aku sombong buat orang yang sombong sama aku. Buat konten Mbak DP ya. Oke. Apa ya? Guys, seperti biasa apa yang aku pegang di tangan aku ini adalah Kulvita. Ini Kulvita kolagen, bikin iri para manusia. Kenapa? Karena kulit kita makin cerah, kulit kita makin glowing, kulit kita makin halus, dan juga kulit kita ini yang ada jerawatnya atau mungkin ada masalah di kulit itu jadi bisa sehat. Jadi buat kalian satu boxnya ini mengandung 1680 peptide kolagen. Dan sudah BPOM halal tercover asuransi Sinarmas. Jadi kalau misalkan beli satuan itu mahal, langsung aja belinya 3, itu harganya pasti lebih murah. Apalagi pas aku lagi live, kalian langsung join live aja. Langsung aja dicek keranjang kuning aku. Maci sayang. Ya. Oke. Iya sayang, jangan lupa nonton ya kalian hari ini ya. 15, 14, 10, 9.